Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu fi dini kulli wa kafa billahi shahidan. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad. Terima kasih yang kami hormati Bapak Dr. Sunarto beserta asisten beliau Bapak Rozi, tak lupa teman-teman seperjuangan KPI, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang utama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita haturkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang menjadi penyambung wahyu ilahi sehingga sampai kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membawakan tema firman Allah dalam surat Al-Fat ayat 29, yakni karakteristik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya tanya kepada teman-teman dahulu, kalian cinta nggak kepada Rasulullah? Kalau cinta tentu tak hanya dipikir, cinta harus diamalkan dengan perbuatan. Setiap manusia di bumi insya Allah sudah tergolong sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi mengaku sebagai umat saja tidak cukup. Kita hanya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lalu mengabaikan apa yang beliau perintahkan, itu tidak cukup. Di dalam sebuah hadis, al-imanu ya'rifu bil qalb, qalbu bil lisan, wa amalu bil arkan. Iman itu awalnya diketahui dengan hati, diucapkan dengan lisan, lalu diamalkan dengan perbuatan. Kembali lagi ke karakteristik umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fat ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fi Tawrah wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu fastamada fastawa ala suqi. Yujibu zura'a yabilahu liyabilu alal kufar wa'lamu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum walladzina ma'ahu wa'lamu alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa minhum. Dibaca mana kita semua.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Tawrah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shatahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghdha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Adapun ciri-ciri, ada 5 ciri karakteristik umat Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam firman Allah tersebut. Yang pertama adalah asyidda 'alal kuffar. Ciri umat Nabi Muhammad yang pertama adalah bersikap keras terhadap orang kafir. Keras di sini maksudnya adalah bahwa sebagai umat Islam kita wajib membentengi diri akan akidah kita, akan keyakinan. Kita tidak boleh membiarkan akidah kita terbuai dengan akidah-akidah yang menyimpang daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Bersikap keras bukan berarti kita sewenang-wenang terhadap orang yang zalim, orang yang di luar Islam. Kita sewenang-wenang sehingga dengan cara apapun kita halalkan untuk keyakinan kita dipakai mereka. Bukan seperti itu. Pernah suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat melihat seorang mayat. Lalu Rasul pun berdiri. Lalu sahabat menegur, wahai Rasul, bukankah sang mayat tersebut seorang Yahudi? Kata seorang sahabat. Rasul pun menjawab, alaisat nafsan, bukankah dia juga manusia? Jawab Rasul. Jadi seorang Yahudi pun ketika sudah meninggal dihormati, apalagi yang masih hidup. Jadi bukan Yahudinya, bukan apa yang dianut, melainkan itulah hak-hak sebagai manusia adalah salah satunya tetap bersifat baik meskipun keyakinannya berbeda, bersikap keras. Yang kedua adalah ruhama'u bainahum, berkasih sayang terhadap sesama mereka. Sebagai ciri-ciri umat muslim tentunya lah berkasih sayang. Bahkan kadar keimanan itu juga disinggung melalui bagaimana kita berkasih sayang terhadap sesama. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang ketika dia mencintai orang yang lain lebih daripada dirinya sendiri. Jadi ada beberapa cara orang yang berkasih sayang. Misalkan kita melalui salaman setiap hari, kita ketemu setiap hari, kita awali dengan salaman. Itu salah satu cara kita memupuk agar tumbuh kasih sayang di antara kita. Terus yang ketiga adalah umat Nabi Muhammad itu karakteristiknya banyak ruku dan sujud. Beberapa hal banyak dilakukan oleh Nabi. Tentu kita berupaya untuk lebih mendekatkan diri dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencontoh beliau. Yang nomor 3 adalah ruku dan sujud. Perlu diketahui teman-teman bahwa ruku dan sujud merupakan salah satu hal yang sering kita lakukan di dalam sholat. Tentu ketika seorang itu sering salat, sering ruku, di dalamnya tentu kan ada ruku dan sujud. Itu salah satu hal yang menjadikan sebagai kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Posisi sujud juga merupakan di mana pada waktu itu kita adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat adalah mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang pertama apa? Contoh karakteristik Rasulullah. Yang pertama, sikap keras terhadap orang kafir. Yang kedua, berkasih sayang sesama muslim. Yang ketiga,
banyak rukuk sama sujud. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai ciptaan Allah, kita harus senantiasa bersyukur, berusaha semaksimal mungkin agar mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya semata-mata dunia yang kita kejar. Kemudian yang terakhir, ini dampak yang paling penting menurut saya, karena setiap ibadah harus berpengaruh positif terhadap perilaku kita sehari-hari. Pengaruh positif dari beribadah, itu poinnya dari karakteristik umat Nabi Muhammad yang kelima. Jadi setiap ibadah itu menimbulkan kebaikan di dalam bermasyarakat. Kita sholat sudah jalan, kalau di masyarakat tetap pelit, tetap menyakiti orang lain, tentu hal itu bukan salah satu manifestasi pengaplikasian ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Karena salah satu ciri ibadah yang baik adalah timbulnya perilaku baik pula kita terhadap sesama manusia. Itulah beberapa ciri umat Nabi Muhammad SAW yang tergambarkan dalam surah Al-Fat ayat 29. Semoga kita bisa meneladani sikap Nabi Muhammad melalui perilaku kita sehari-hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim iyyakum wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.